Kisah tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam hingga saat ini masih selalu mengesankan bagi para pendengarnya. Sejarah dan perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam yang dikaruniai dengan ketampanan wajah berwibawa hingga menarik simpati para kaum wanita. Selain itu, Nabi Yusuf adalah nabi yang arif dan bijaksana. Asal-usul dan keturunan. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi Allah yang terkenal dengan kisahnya yang penuh hikmah dan ujian hidup yang luar biasa. Beliau merupakan putra Nabi Yakub alaihi salam, cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Keturunan ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf berasal dari garis keturunan para nabi yang mulia, penuh keberkahan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki, dan Yusuf adalah salah satu yang paling disayangi karena akhlaknya yang lembut, wajahnya yang tampan, dan ketaatannya kepada Allah sejak kecil. Namun, kasih sayang yang lebih dari ayahnya ini menimbulkan rasa iri di hati, hingga terjadi pengkhianatan saudara-saudaranya tersebut. Mimpi-mimpi Nabi Yusuf pun ajaib dengan penuh sejarah. Sejak kecil, Nabi Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Pada suatu malam, beliau bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Ia pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Sang ayah yang bijak segera memahami bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa Yusuf akan menjadi seseorang yang mulia dan tinggi derajatnya, bahkan melebihi saudara-saudaranya. Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa membuat makar terhadapmu. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi manusia." Surat Yusuf ayat 5. Namun, ketetapan Allah tak bisa dihindari. Rasa iri saudara-saudaranya semakin membesar. Sehingga saudara-saudara Yusuf merencanakan kejahatan karena merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah hanya tertuju kepada mereka. Mereka berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayahmu hanya tertuju kepadamu." Surat Yusuf ayat 9. Akhirnya mereka memutuskan untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam, di tengah padang pasir, setelah mendapat izin dari ayahnya untuk bermain bersama. Mereka kemudian melumuri baju Yusuf dengan darah palsu agar seolah-olah ia dimangsa serigala. Nabi Yakub sangat sedih dan menangis setiap hari, hingga matanya menjadi buta karena kehilangan anak yang dicintainya itu. Beberapa hari kemudian, datanglah kafilah dagang dari Mesir yang singgah di dekat sumur itu. Saat mengambil air, mereka menemukan Yusuf kecil di dalamnya. Mereka pun membawanya keluar dan menjualnya di Mesir dengan harga yang murah. Yusuf dibeli oleh seorang menteri tinggi Mesir bernama Al-Aziz, yang tidak memiliki anak. Ia kemudian dibesarkan di istana dengan penuh kasih sayang oleh Al-Aziz dan istrinya yang bernama Zulaiha. Lalu apa yang terjadi pada Zulaiha? Ketika Yusuf tumbuh dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya ketampanan luar biasa dan ilmu hikmah yang mendalam. Bahkan sebagian riwayat menyebut bahwa ketampanannya adalah separuh dari keindahan dunia. Ketika melihat ketampanan Yusuf, Zulaiha sang istri menteri Al-Aziz itu tergoda dan berusaha merayunya untuk berbuat maksiat. Namun Yusuf, yang taat kepada Allah, menolak dengan tegas. Lalu Zulaiha memaksa Yusuf. Yusuf pun lari hingga Zulaiha mengejar Yusuf dan menarik bajunya dari belakang hingga bajunya robek. Tepat saat itu, suaminya Al-Aziz datang dan melihat kejadian tersebut. Namun Allah menunjukkan kebenaran Yusuf. Tidak menduga ada seorang bayi saksi atau anak kecil di rumah itu berkata bahwa bila baju Yusuf robek di depan, maka Yusuflah yang bersalah, tetapi bila robek di belakang, maka Zulaiha lah yang bersalah. Ternyata bajunya robek di belakang, maka terbuktilah bahwa Yusuf tidak bersalah. Meskipun demikian, kabar ini menyebar ke seluruh istana, dan Yusuf menjadi bahan pembicaraan para wanita Mesir. Tak lama kemudian para wanita Mesir yang mendengar cerita Zulaiha penasaran akan ketampanan Yusuf. Hingga Zulaiha pun mengundang mereka para wanita Mesir ke tempat Zulaiha untuk mengujinya. Lalu Zulaiha memberi jamuan makan, dan memberi masing-masing makanan dengan sebilah pisau. Lalu Zulaiha memanggil Yusuf untuk keluar ke hadapan para wanita-wanita itu. Saat Yusuf muncul, ternyata para wanita-wanita itu semua terpesona pada ketampanan Nabi Yusuf.
hingga tanpa mereka sadari bahwa pisau yang mereka pegang telah memotong jari mereka, sambil berkata, "Maha suci Allah, ini bukanlah manusia, melainkan malaikat yang mulia." Surat Yusuf ayat 31. Namun ujian belum berakhir. Karena terus difitnah dan dituduh, Yusuf akhirnya dipenjara, meski ia tak bersalah. Inilah cara Allah mengangkat derajatnya. Lalu di dalam penjara, Yusuf tetap sabar dan terus berdakwah. Ia menasihati para tahanan agar menyembah Allah yang Esa. 2 orang tahanan datang kepadanya untuk meminta tafsir mimpi mereka. Yusuf menafsirkan bahwa salah satu dari mereka akan dibebaskan dan bekerja kembali untuk raja, sedangkan yang lain akan dihukum mati. Ramalan Yusuf terbukti benar. Ia berpesan kepada tahanan yang bebas agar mengingat dirinya di hadapan raja, namun tahanan itu lupa hingga bertahun-tahun. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau serta 7 tangkai kering. Tak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya, hingga mantan tahanan itu teringat kepada Yusuf. Yusuf pun menafsirkan mimpi itu dengan penuh hikmah. Yusuf berkata, "Akan datang 7 tahun masa subur penuh panen, lalu disusul 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Simpanlah hasil panen dari 7 tahun pertama untuk menghadapi 7 tahun berikutnya." Raja sangat kagum pada kebijaksanaan Yusuf. Dan pada akhirnya raja itu membebaskan Yusuf dari penjara serta mengangkatnya menjadi penguasa perbendaharaan Mesir. Semacam menteri ekonomi atau logistik pada masa itu. Lalu setelah melewati 7 tahun masa subur, ketika masa paceklik tiba, seluruh negeri di sekitarnya, termasuk negeri Kan'an atau tempat Nabi Yakub dan anak-anaknya, mengalami kelaparan. Saudara-saudara Yusuf yang telah membuang Yusuf ke dalam sumur itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, tanpa menyadari bahwa penguasa yang mereka hadapi adalah saudara yang pernah mereka buang ke sumur. Yusuf mengenali mereka, namun ia tidak langsung mengungkapkan jati dirinya. Ia menguji saudara-saudaranya itu dengan meminta agar mereka membawa adiknya Bunyamin pada kunjungan berikutnya. Lalu suatu hari mereka datang lagi dan membawa Bunyamin. Yusuf memperlakukannya dengan penuh kasih dan akhirnya mengungkapkan jati dirinya. "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Surat Yusuf ayat 90. Kemudian saudara-saudaranya itu menyesali perbuatannya dan memohon ampun. Yusuf pun dengan hati besar memaafkan mereka semua. Lalu waktu terus berjalan. Yusuf mengirim pakaian khasnya kepada ayahnya di Kan'an tempat dia tinggal. Ketika pakaian itu disentuhkan ke wajah Nabi Yakub, penglihatannya kembali, butanya pun pulih kembali. Lalu Yakub pun berangkat bersama seluruh keluarganya ke Mesir. Sesampainya di sana, mereka bersujud sebagai tanda hormat kepada Yusuf, seperti yang pernah Yusuf mimpikan saat kecil dahulu. Matahari, bulan, dan 11 bintang dalam mimpinya adalah simbol ayah, ibunya, dan 11 saudaranya yang kini menghormatinya. Kemudian dalam akhir kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup dalam kemuliaan dan keimanan di Mesir. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih. Menjelang akhir hayatnya, ia berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh." Surat Yusuf ayat 101. Doanya dikabulkan. Hingga Nabi Yusuf wafat dalam kedamaian dan dimuliakan oleh seluruh rakyat Mesir. Itulah sejarah tentang perjalanan kehidupan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kesabaran dan keteguhan iman adalah kunci keberhasilan hidup. Fitnah dan ujian bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Maaf dan kasih sayang lebih mulia daripada dendam. Tawakal kepada Allah akan membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ilmu dan kebijaksanaan lebih berharga daripada harta dunia.